Ya, sekarang kita hadisnya ke 126 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda. 126 itu keutamaan berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda." Apa ini? Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihil atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal atash faqala rajulun laqad balagha hadzal kalbu minal atashi mithla alladhi kana qad balagha minni fanazala bi'ra famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta raqiya fasaqal kalba fasyakarallahu lahu faghafara qalu ya Rasulullah inna lana fil bahaima ajran faqal fi kulli kabidin radbatin ajrun muttafaqun alaih. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki ya. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki berjalan di suatu jalan. Ia sangat merasa haus, lalu menemukan sebuah sumur dan ia turun ke dalam sumur untuk minum ya karena haus tadi. Setelah itu ia pun keluar dari sumur. Ya. Ini sumur jangan dibayangkan sumur yang sumur yang kayak di Indonesia yang garis tengahnya itu cuma 80 cm kemudian dalamnya 16 ya. Kalau sumur yang kita lihat di Arab itu ada semacam sumur yang besar seperti sumur Utsman bin Affan tuh garis tengahnya bisa sampai 50 meter luas ya. Dan enggak terlalu dalam sehingga kita bisa turun ya. Terus naik lagi. Setelah itu dia keluar dari sumur, tiba-tiba ada seorang anjing menjulurkan lidahnya sambil makan tanah karena hausnya. Orang itu berkata dalam hati, anjing ini pasti merasakan kehausan seperti yang kurasakan tadi. Maka ia pun turun lagi ke dalam sumur memenuhi sepatu khufnya ya, dengan air. Sepatu kulitnya itu dikasih air ya. Memegang sepatu itu pada mulutnya, digigit sepatu itu pakai mulutnya naik. Ia lalu keluar dari sumur dan memberi minum kepada anjing tersebut, anjing yang kehausan tadi. Maka Allah bersyukur kepada orang tersebut dan memberinya ampunan kepada orang yang ngasih minum anjing yang kehausan tadi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah sebenarnya kami juga memperoleh pahala dengan sebab memberi makan dan minum binatang ternak? Kalau itu kan anjing, kalau ternak gimana ya Rasulullah? Apakah kita dapat pahala kalau kita ngasih makan dan minum binatang ternak kami? Al-bahaim. Rasulullah menjawab, dalam memberi makan dan minum setiap jantung yang basah atau makhluk hidup itu ada pahalanya. Luar biasa bahasanya. Fi kulli kabadin radbatin ajrun. Di dalam memberi makan dan minum setiap jantung yang basah, memberikan makan dan minum kepada makhluk hidup setiap jantung yang basah itu ada pahalanya. Ngasih makan anjing ada pahalanya, ngasih minum anjing ada pahalanya. Tapi di sini nggak disebut ya. Kalau ngasih makan babi gimana? Ada pahalanya nggak ya? Nggak usah terlalu jauh ya. Saya juga nggak bisa jawab. Yang penting kalau ngasih makan anjing, minum
atau binatang ternak yang punya jantung masih berdegup atau makhluk hidup, apalagi ngasih makan ke orang, apalagi ngasih makan bukaan untuk takjil, itu ada pahalanya semua, disebut secara khusus oleh Rasulullah ya. Malah kata Ustadz Abu Somad, dakwah itu asal katanya da'a ila ta'am, da'a itu artinya memanggil, membujuk, itu dakwah ila ta'am, dakwah ya untuk makan. Jadi makan dalam Islam itu penting ya, untuk mengajak orang dikasih makan kemudian supaya menyembah Allah daripada makan dimakan sendiri, orang jadi nggak kenal Islam, diajak makan, kasih makan, lama-lama setelah kenyang dia diajarin sholat, diajarin wudhu gitu ya maksudnya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari disebutkan demikian. Allah bersyukur kepada orang tersebut, memberikan ampunan kepada orang tersebut yang ngasih makan minum yang pada anjing yang kehausan itu, dan memasukkannya ke dalam surga. Orang ngasih minum dan makan anjing yang kehausan tadi, kasusnya sahabat yang juga kehausan, dan dia merasa anjing kok ini makan tanah, mungkin dia kehausan seperti saya, dia ngambil, masuk lagi ke sumur, yang ngambil air di dalam sepatu, dia khofnya itu sandal atau sepatu dari kulit itu, kemudian digigit air yang ditampung dalam sepatu itu, dan dia manjat naik ke atas sumur dan ngasih minum anjing yang kehausan itu, dia dapat, Allah bersyukur terhadap perbuatan orang, ngasih ampunan, yang ampuni dosa dan memasukkannya ke dalam surga, menurut keterangan Rasulullah yang saya baca di sini barusan ya. Dalam riwayat lain Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Bukhari dan Muslim disebutkan, pada suatu ketika ada seorang anjing berputar-putar di sekitar sumur. Hampir saja ia mati karena haus. Tiba-tiba ada wanita, ada pelacur dari Bani Israel melihatnya. Wanita itu melepaskan sepatunya, mengambilkan air untuk anjing tersebut. Anjing yang muter-muter karena kehausan, muterin sumur itu, dan meminumkan air kepada anjing yang kehausan itu, yang hampir mati tadi kan. Maka dengan perbuatan itu dia diampuni dosanya. Mungkin dosa-dosa kecil ya, dan dosa besarnya mungkin harus tobat ya, karena dia penzina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dalam kitab minuman dan keutamaan memberi minum, dan kitab kezoliman bab sumur di jalan ya. Penjelasan kata rojulun, seorang laki-laki, maksudnya laki-laki dari golongan umat terdahulu. Yalhasu, menjulurkan lidahnya dari mulutnya. Yalhasu, menjulurkan lidah dari mulutnya karena haus tadi ya. Atharo, tanah, maksudnya tanah yang lembab, dijilat-jilat sama anjing itu karena dia kehausannya. Fasyakarallahu lahu, maka Allah bersyukur kepadanya, maksudnya menerima amal tersebut ya. Oh gitu, bersyukur kepada orang yang ngasih minum anjing yang kehausan tadi. Allah maksudnya bersyukur itu maksudnya fasyakarallahu lahu, menerima amal tersebut, orang yang mengasih minum terhadap anjing yang kehausan itu diterima amal, jadi diberikan pahala. Qalu, mereka berkata, maksudnya para sahabat yang mendengar hadis ini, innalana fil bahaimi ajrun, apakah kita mendapatkan pahala ketika menolong binatang ternak? Ungkapan ini menggunakan istifham, pertanyaan, sebagai bentuk ekspresi ketakjubannya. Kabidin itu jantung, maksudnya anggota tubuh yang dimiliki manusia maupun binatang. Setiap makhluk hidup, baik binatang maupun hewan, itu kita dapat pahala kalau kita ngasih minum dan makan kepada setiap makhluk yang punya jantung yang masih berdegup ya. Enggak hanya manusia aja, ngasih makan ke manusia juga utama. Tapi kalau ngasih makan minum pada anjing itu juga dapat diampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surga, dimasukkan kita ke surga. Nah, apalagi yang terakhir ini baghiyun, pelacur, baghiyun, pelacur. Rad batin basah, maksudnya adalah ia hidup karena ada hawa basah kehidupan di dalam dirinya. Ghufirolaha bihi artinya diampuni dosanya karena perbuatan itu, yaitu pertolongan dia kepada anjing tersebut. Namun
Hal ini pun dikaitkan dengan tobatnya dari perbuatan itu sebelum datangnya kematian. Mutiara hadis ada 1, 2, 3, 4. Mutiara hadis dari hadis tadi. 1, keutamaan berbuat baik. Ya. Keutamaan berbuat baik terhadap siapa? Terhadap seluruh makhluk hidup. Ya. Dan perbuatan itu termasuk amal kebaikan yang diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab diampuninya dosa. 2, keutamaan memberikan air, terutama ketika memiliki air yang melebihi kebutuhan dirinya. Sesungguhnya itu wajib diberikan kepada orang yang sangat membutuhkannya. Baik manusia ataupun lainnya. Hal ini menjadi amalan utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga mencakup dunia binatang. Karena binatang itu juga merupakan makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah. 4, luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengampuni dosa seseorang karena perbuatan baiknya walaupun sedikit. Itu hadis ke 126 dan kita matiin dulu ya kameranya untuk kita baca 127.